Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk menggunakan hikmat di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang terberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Daniel 12 ayat 3. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Mar sinondang bema songon sinondang ni langit aka pamimpin namar bisuki, janalahi nadung mengajari halak na bahat lah membain sana aha na denggan do na tigor, mar sinondang malahi songon aka bintang i salololona. Dalam bahasa Indonesia, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Raja Salomo ditanyai oleh Tuhan apakah yang dia minta, ternyata Raja Salomo tidak meminta harta. Kemudian dia tidak meminta jabatan, dia tidak meminta pengetahuan, namun yang dia minta adalah hikmat yang dari Tuhan. Artinya, Salomo menyadari bahwa hikmat adalah sesuatu yang sangat berharga. Hikmat bagaikan sesuatu embun yang turun ketika ada kegersangan dan terik matahari. Hikmat itu seperti sesuatu yang datang berita kabar baik ketika banyak duka cita dan pergumulan. Dengan hikmat, maka orang akan menjadi mengenal dengan tepat atas kuasa dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dengan hikmat, maka seseorang akan mampu berdiri teguh dan melangkah menjadi bersinar di dalam kegelapan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman hari ini kita mau diingatkan atas berharganya sebuah hikmat. Dikatakan ketika kita berjalan dalam hikmat dan kebijaksanaan, ketika kita hidup di dalam hikmat dan kebijaksanaan, firman ini mengatakan bahwa ketika hal itu dilakukan, maka orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Kebijaksanaan yang diminta oleh Salomo, dia untuk menjadi bijaksana untuk menimbang perkara, menjadi bahagian yang bercahaya hingga pada saat ini. Karena dengan kebijaksanaannya, dia mampu memilah antara yang baik dan yang benar. Dengan kebijaksanaan Salomo, dia mampu membedakan perkara yang dan kepada siapa dia berpihak. Sehingga dengan keputusan yang dibuat dengan bijaksana tersebut, maka orang hidup di dalam damai dan tidak ada yang menjadi dirugikan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kebijaksanaan juga adalah seperti bintang yang menuntun dalam kehidupan kita. Memang sinarnya sedikit, namun dia mampu untuk menerangi, bahkan membuat langit yang gelap menjadi bercahaya dan memancarkan keindahannya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan kali ini, kita menjadi dituntun untuk hidup sebagai orang yang bijaksana. Kebijaksanaan itu datangnya daripada Tuhan yang diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Karena sangat jelas dikatakan, takut akan Tuhan permulaan ilmu pengetahuan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan kali ini, kita diajak, kita dituntun untuk menjadi hidup di dalam kebijaksanaan. Bila kebijaksanaan daripada Tuhan menjadi bahagian daripada hidup kita. Ketika kita hidup bersekutu dengan firman Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, selalu melihat kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, di sanalah kebijaksanaan akan keluar. Di sanalah kebijaksanaan akan semakin nyata.
Oleh karena itu, saudara terkasih, biarlah kebijaksanaan menjadi bagian hidup kita. Biarlah kebijaksanaan menjadi bahagian daripada segala keputusan, di mana kebijaksanaan itu didasarkan kepada pengenalan akan Allah, pengenalan dan kehidupan yang akrab dengan firman Allah. Biarlah firman ini menguatkan kita untuk selalu hidup di dalam kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami kebijaksanaan yang begitu berharga. Melalui firman-Mu, melalui iman kami, melalui tuntunan Tuhan, kami menjadi hidup dalam bijaksana. Biarlah apa yang kami putuskan sesuai kehendak-Mu, dan biarlah apalah yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kebijaksanaan menjadi bahagian umat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan setiap orang yang datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan, Engkau mewujudkan dalam kasih karunia. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.